Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri membongkar perdagangan narkoba internasional dan sejumlah pelaku sudah ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Kita akan segera menuju ke Mabes Polri, pemirsa, untuk menyaksikan rilis di Mabes Polri. Terhadap 9 aset yang terdiri dari tanah dan bangunan, satu aset itu adalah hotel yang saat ini di mana kami berada. Hotel ini sudah dilakukan penyitaan dan dilakukan penyegelan yang diperkirakan nilai sekitar 30 miliar. Kemudian satu aset tanah dan bangunan yang dijadikan perkantoran yang disewa oleh Rakindo. Dan saat ini juga dalam tahap pengosongan nilai sekitar 6 miliar. Kemudian aset tanah dan bangunan yang berdiri rumah tinggal dari istri tersangka LS. Dan sudah kita lakukan penyegelan dan sudah dikosongkan dengan nilai hampir 1,7 miliar. Kemudian 2 aset tanah kosong dengan nilai 1,850 miliar. Jadi total aset yang kita sita dari 9 persil surat tanah yang kita sita itu sekitar 39,5 miliar, Jenderal. Dan saat ini kita sudah lakukan penyegelan, kita polis line untuk ini hotel, kemudian bangunan kantor, dan juga rumah tinggal, Jenderal. Dan sementara ini semua aset kita lakukan pengawasan dari dibantu oleh Polres Barito Utara. Dapat kita tampilkan, Jenderal, ini semua aset sudah kita pelang, sudah kita lakukan penyitaan dan penetapan penyitaan sudah keluar dari Pengadilan Negeri Barito Utara. Izin, Jenderal, izin melaporkan kegiatan dari penyidik tindak pidana pencucian uang dengan tersangka LS. Terima kasih, Jenderal. Ya, terima kasih Kalimantan Selatan. Aset-aset yang sudah kita sita agar terus dijaga dan diawasi supaya tidak ada yang mengambil keuntungan dari situ. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabar Reskrim Polri. Selanjutnya, thank you very much, General, for the interactive dialogue. And now we come to question and answer, which may be been awaited by the press. Yeah. Because it is the time for them to have questions, to all of the related institutions to have questions regarding the disclosure of this case. Betul sekali. Kakak Grace, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman media. Dari tadi pagi Jenderal sudah menunggu pengungkapan transnasional organized crime narkotika TPPU terbesar di Indonesia. Tadi mungkin kita bisa kulas sedikit bahwa kalau dikonversikan itu nilainya 10 sekian triliun ya, bukannya miliar lagi, 10 sekian triliun. Mungkin kesempatan tanya jawab ini akan dipimpin oleh siapa, Mbak Dewi? Oh iya, mungkin tanya jawab dari teman-teman media akan dipandu oleh Karo Penmas di Humas Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami persilakan 3 pertanyaan dulu untuk teman-teman media. Silakan angkat tangan dan sebutkan nama dan dari media mana. Ya, Mas, silakan, Mas, dari Jawa Pos. Pakai mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, Pak, dari Jawa Pos. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Tapi sebelum pertanyaan, ini rasanya perlu diapresiasi pengungkapan ini. Sangat besar sekali. Baru kali ini saya melihat ada pengungkapan sebesar ini dengan jumlah uang setaan aset yang sampai ratusan miliar dan juga mungkin disebut 10 triliun, 10,5 triliun itu. Nanti bisa Pak dijelaskan bagaimana 10,5 triliun itu bisa terhitung dari aset sindikat ini. Pertanyaan pertama Pak, satu,
kita tahu bahwa kemarin Bapak Presiden Jokowi meminta agar ada terobosan untuk penanganan kasus narkotika. Apa Pak strateginya? Apakah ini strateginya Pak? Yang kemudian saya lihat bisa mengungkap dari bos besarnya, walaupun mungkin ada catatan terkait Freddy Pratamanya, sampai ke akar-akarnya, sehingga bisa membongkar satu sindikat full lengkap dari atas sampai bawah, sehingga sampai ke aset-asetnya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, bisakah dijelaskan bagaimana cara kerja dari jaringan ini yang rapi tadi Pak? Bapak Kabar Eskrim sempat menyebut jaringan ini rapi bekerjanya. Bagaimana mengirimnya dari luar negeri, barangnya itu dari manakah, dan kemudian dijualnya kemana sajakah? Ya, untuk yang ketiga, untuk kepolisian Malaysia dan Thailand, inikah pertama kalinya dalam sejarah kerjasama antara Malaysia, Indonesia, dan Thailand untuk mengungkap satu kasus bersama dalam 3 negara itu Pak? Yang terakhir, untuk kepolisian Thailand, apa tantangannya untuk bisa menangkap Freddy Pratama? Tadi disebut bahwa Freddy Pratama kabur dan masih ada di Thailand. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, satu pertanyaan langsung dijawab ya. Mohon izin Pak Kabah. Ya, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih atas apresiasinya. Kalau dihitung tadi 10 triliun itu termasuk juga barang-barang yang sabunnya tadi. Termasuk yang masuk sekian ton tadi, kemudian keluar dijual, diedarkan di Indonesia. Nah, jadi bukan hanya sekedar aset yang kita sita ini, bukan. Kemudian apakah ini sebuah terobosan? Ya, memang kita kan sebenarnya sudah melaksanakan pemberantasan narkoba itu sudah sejak lama. Pengungkapan-pengungkapan selalu dilakukan. Tetapi barang ini masih terus ada saja. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah melaksanakan joint operation, karena tidak mungkin kita bekerja sendiri. Nah, selain joint operation, ya sekali lagi saya sampaikan tadi, kalau orangnya itu hanya disita barangnya, sabunnya, kemudian dimusnahkan, dia masih punya uang. Nah, kita habiskan uangnya itu. Kalau punya, kita sita uangnya, kita sita aset-asetnya, sehingga kita miskinkan. Supaya nanti dia nggak punya modal lagi untuk jualan, untuk beli alat. Ini salah satu strategi yang kita lakukan, dan yang berikutnya tentu kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholders. Meskipun ini kan dari sisi penegakan hukumnya, nanti juga dengan lembaga pemerintah yang lain, ada Dirjen Imigrasi, dari Dirjen Bea Cukai, dari Kejaksaan, kemudian juga dari Dirjen Pas, dan seluruh stakeholder yang terkait, termasuk juga kerjasama internasional. Ini adalah salah satu bukti. Kemarin Bapak Kapolri pada saat MMTC menandatangani kerjasama dengan Royal Thai Police juga, dengan Malaysia. Ini adalah salah satu bukti nyata dari apa yang sudah dilakukan. Bukan hanya sekedar tanda tangan, tapi yang dilakukan Pak Kapolri itu sudah membawa hasil sekarang. Ini perlu kita apresiasi dan kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Thailand dan Malaysia. Kemudian barang-barang ini kan sebenarnya dari Golden Triangle lah, dari Laos, Myanmar, kemudian masuk. Nah, kenapa saya sebutkan rapi? Karena masing-masing punya peran. Dan ini terputus. Jadi mereka ada yang bertanggung jawab untuk bikin identitas palsu. Ada yang memang khusus hanya untuk mengambil uang. Jadi agak susah. Termasuk tadi aplikasi yang digunakan, memang diatur dari sana. Jangan gunakan aplikasi percakapan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, sehingga dipilihlah tadi BlackBerry Messenger, kemudian Wire dan lain sebagainya. Nah, inilah pilihan mereka. Dan ini sudah diatur semuanya. Jadi terstruktur sekali dan terorganisir sekali ke sindikasi ini. Yang biasanya kita hanya menangkap mulai dari pengedar yang kecil, pengecer, pengedar sampai tingkat atas. Nah, ini sekarang kita bisa ungkap yang lebih besar lagi. Dan ini teratur dan terstruktur sekali sindikasi ini. Kemudian bagaimana, apakah ini yang pertama? Ya tentu enggak lah. Dengan Royal Thai dan Malaysia ada beberapa kali juga kita sudah melakukan kerjasama. Tapi ini adalah salah satu kerjasama yang luar biasa. Dan karena kemarin terakhir 3 orang dari Thailand kita ditangkap oleh polisi Thailand, kemudian dikirimkan kita jemput di sana. Kemudian dari Malaysia juga kita ada 2 orang ditangkap di Malaysia, kemudian kita
diserahkan sama kita, ada handing overnya di situ. Dan ini juga tidak lepas dari peran semua pihak. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban. Kalau dari Thailand, mungkin nanti aja lah ya. Mohon izin Jenderal, kami jelaskan sedikit untuk kepolisian Thailand. So we would like to inform, we would like to convey the questions from the press to Royal Thai Police regarding the cooperation conducted by the Indonesian National Police and Thailand so far until we disclose the case of Freddy Pratama, and especially the wanted person is Freddy Pratama. So what is your big stage forward in regard of arresting Freddy Pratama as wanted person?ก็ขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยนะครับจะให้เจ้าหน้าที่เขาแปลก็การปฏิบัติการคราวนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ได้ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศต่างๆนะครับ